لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah tabaraka wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, dengan panduan syarah dari Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah mulai masuk pada pembahasan hadis ke-6 dari Babul Mubadarah ilal khairat. Masih dalam pembahasan bab bersegera melakukan kebaikan, atau hadis nomor 92 dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis Az-Zubair ibnu Adi. Beliau berkata, Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fashaqawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Az-Zubair bin Ali berkata, Ataina Anas bin Malik, kami mendatangi Anas bin Malik, menjumpai Anas bin Malik radhiyallahu an. Fasyaqawna ilaihi ma nalqa minal Hajjaj. Kemudian kami mengadu kepada Anas bin Malik apa yang kami alami dari kejahatan, keburukan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang gubernur yang ditunjuk oleh Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Faqal, maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menasihati para tabi'in yang datang kepada beliau mengadukan tentang kejahatan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf kepada kaum muslimin, karena memang kejahatannya sangat dahsyat. Ya, para ulama sejarah sepakat mengatakan bahwa ia adalah gubernur yang paling zalim, paling jahat. Sampai sebagian ahli sejarah mencoba untuk menghitung orang-orang yang dibunuh oleh gubernur ini, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Jumlah yang dia bunuh, yang ditumpahkan darahnya itu mencapai 120.000. Ini menunjukkan kejahatannya. Termasuk yang dibunuh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para alim ulama. Di antaranya Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala an. Jadi memang Al-Hajjaj bin Yusuf ini orangnya sangat jahat, sangat jahat. Ini sepakat para ahli sejarah.
Sekalipun ada sisi baik dari gubernur jahat ini. Konon ceritanya atas perintahnya lah Al-Quran yang hari ini kita baca ada titiknya. Ada titiknya. Dahulunya Quran tidak ada titiknya. Ya, Al-Quran tidak ada titiknya. Ar-Rahmanir Rahim, huruf nun di Ar-Rahman itu tidak ada titiknya sama sekali. Ar-Rahim, huruf ya itu juga tidak punya titik. Artinya orang membacanya dahulu karena mereka adalah bangsa Arab dan paham tentang apa yang harus mereka baca, maka mereka membacanya dengan benar. Kalau kita mungkin dikasih titik pun kalau tak ada harokat juga nggak bisa baca. Jangankan ya nggak ada titik. Ya ada titik pun tapi tatkala harokat tidak ada kita tidak bisa membacanya. Ya. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, beliau hafal Quran dari masa kecil. Ini Hajjaj bin Yusuf. Dan suka baca Quran. Suka baca Quran. Hajjaj bin Yusuf. Namun semakin hari semakin menjadi ya, menjadi orang yang sangat kejam, orang yang sangat durjana, sehingga sangat mudah menumpahkan darah setiap orang yang tidak mau mengikuti perintahnya. Sampai beliau pernah berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, jika seandainya aku perintahkan kalian keluar dari pintu ini, tapi kalian milih pintu yang lain, halal darah kalian semua. Ini Hajjaj bin Yusuf. Ya, orang yang sangat jahat, sangat kejam. Ya, beliau tidak pandang bulu siapapun yang menurut beliau mengganggu ketentraman kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan, maka halal darahnya. Ya, ini Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu di akhir pembahasan, dialah yang membunuh Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat yang terkenal. Dan setelah ia membunuhnya, Hajjaj bin Yusuf menyalibnya di kota Mekkah Al-Mukarramah. Kemudian setelah selesai dibunuh, kemudian disalib, maka dia mendatangi ibunya Abdullah bin Az-Zubair untuk berbelasungkawa. Dia yang membunuh, dia pula yang berbelasungkawa kepada sang ibu. Ibunya adalah Asma binti Abi Bakar, sahabiyah terkenal, anaknya Abu Bakar, yang gelarnya adalah Dzatun Nitaqain, orang yang memiliki, wanita yang memiliki dua ikat pinggang, terkenal dalam catatan sejarah di malam hijrah. Maka Hajjaj bin Yusuf kemudian menyampaikan beberapa hal yang menyudutkan Abdullah bin Az-Zubair di hadapan ibunya. Maka Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu kala itu sudah sangat tua dan sudah buta. Ya, dia tidak gentar tatkala bertemu dengan Al-Hajjaj bin Yusuf, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya engkau telah merusak dunianya memang, akan tetapi dia telah merusak akhiratmu. Ya, karena engkau telah membunuhnya, maka akhiratmu akan rusak di hadapan Allah. Kemudian dia mengatakan, bukankah dia orang yang melakukan ini dan ini? Tidak, kata Asma, sungguhnya dia adalah orang yang di pagi hari, di siang harinya selalu berpuasa dan di malam harinya selalu mengerjakan salat. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari kabilah Thaqif, dari kabilah kamu akan muncul kadzaban wa mubir, seorang pendusta dengan seorang yang kejam atau durjana. Adapun sang pendusta itu semua kita sudah tahu, dia adalah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi yang mengaku menjadi seorang nabi. Dia adalah pendusta karena dia mengaku menjadi seorang nabi. Ammal mubir, adapun orang yang kejam durjana, maka aku tidak melihat kecuali engkaulah orangnya. Padahal Hajjaj ini kalau ada orang yang menentang sedikit pun perkataannya, halal darahnya. Tapi Hajjaj tidak berani membantah apapun di hadapan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala. Karena memang kalau kita lihat ada beberapa manusia yang kejam, tatkala seorang jujur di hadapannya berkata sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, Allah akan menjaganya. Dahulu sebelum Hajjaj bin Yusuf diangkat menjadi seorang pejabat, dia salat
di samping Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Salat di belakang di samping Sa'id bin Musayyib. Jadi Sa'id seorang ulama besar di kota Madinah, salat di sampingnya Hajjaj bin Yusuf berjamaah. Kemudian Hajjaj bin Yusuf ini buruk salatnya. Imam belum sujud dia sudah sujud. Imam belum bangkit dia sudah bangkit. Maka tatkala imam salam, Sa'id sebagai makmum juga salam, kemudian Hajjaj mau langsung pergi, maka ditarik, dipegang bajunya, dipegang baju. Dia mau pergi, dipegang bajunya oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah, dipegang bajunya dengan tangan kirinya, dipegang dengan tangan kirinya. Sa'id terus berzikir pada Allah. Dia mau berdiri, dipegang kuat supaya dia tidak bisa pergi. Sampai Sa'id bin Musayyib menyelesaikan zikirnya, kemudian setelah selesai zikirnya mengatakan, sungguhnya engkau wahai pengkhianat, engkau wahai orang yang tidak pandai salat, demi Allah hampir saja aku pukulkan di mukamu sandalku ini karena salatmu tadi. Kemudian setelahnya dilepas. Setelah Hajjaj menjadi gubernur besar, dia datang ke kota Madinah dan menemui Sa'id bin Musayyib di majlis, di sebuah pengajian. Maka orang-orang sudah merasa bahwa Sa'id bin Musayyib pasti akan diperlakukan tidak baik oleh orang ini. Kiranya dia mendekati, kemudian mengatakan, dia dekati ulama tadi, Sa'id bin Musayyib, kemudian dia mengatakan, bukankah engkau yang dahulu pernah mengatakan ini dan ini kepadaku? Maka Sa'id bin Musayyib memukul dadanya, benar, saya yang melakukannya. Maka Hajjaj bin Yusuf mengatakan, demi Allah, semoga Allah membalasmu kebaikan, wahai guru yang baik dalam memberi peringatan. Setiap aku sholat, aku ingat nasihatmu. Setiap aku sholat, aku ingat nasihat. Ini Hajjaj. Jadi orangnya Masya Allah ya, ada satu sisi jahatnya luar biasa, tapi ada sisi-sisi apa? Kebaikannya. Tapi para ulama sejarah mengatakan, kalau para ulama-ulama yang subhanallah kebaikan sangat luar biasa, namun ada sedikit tergelinciran dalam ucapan atau perbuatan mereka, maka para ulama ahli sejarah mencatat biografi ulama ini selalu mengatakan seperti ini, sesungguhnya kesalahannya tenggelam di lautan kebaikannya. Berbeda dengan Hajjaj bin Yusuf, para ulama mengatakan, para ahli sejarah mengatakan, di antaranya Imam Adz-Dzahabi, Imam Ibnu Katsir, mereka mengatakan sesungguhnya kebaikannya, nah kebalikannya, tenggelam di lautan kejahatannya. Jadi biasanya ulama-ulama itu pasti ada kesalahan, namanya manusia, tapi mereka mengatakan kesalahannya itu tenggelam di lautan kebaikan. Artinya, idza balagal al-ma' qullataini lam yahmilul khabath. Para ulama sering minjam kalimat sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apabila air sudah mencapai 2 kullah, maka najis apapun yang masuk ke dalamnya tidak akan merubah kesucian air tersebut. Jadi ulama-ulama yang subhanallah karya ilmiahnya, kebaikannya itu sangat banyak. Kemudian ada satu sisi keburukan dari biografi perjalanan hidup mereka, maka ulama selalu mengatakan keburukannya ini tenggelam di lautan kebaikan mereka. Namun berbeda dengan Hajjaj bin Yusuf. Ya, kebaikannya tenggelam di lautan apa? Kejahatannya. Sampai Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah dari Bani Umayyah yang sangat adil tersebut, beliau mengatakan jika seandainya semua manusia membawa orang-orang yang jahat yang mereka miliki dari keluarga-keluarga mereka masing-masing di hari akhirat, maka kemudian kami membawa dari Bani Umayyah satu saja, yakni Hajjaj bin Yusuf, maka kejahatan mereka akan kalah dengan Hajjaj bin Yusuf. Ini memang orangnya luar biasa. Dan yang terakhir kali dia bunuh adalah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah tokoh besar di kalangan tabi'in. Tokoh besar di kalangan tabi'in yang memang pada waktu itu ikut melakukan sebuah pergerakan menentang akan kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf. Karena sebagian para ulama melihat bahwa kejahatannya itu sudah kelewatan. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa ada yang berpendapat bahwa Hajjaj itu sudah keluar dari Islam, sudah keluar dari Islam. Maka sebagian orang melakukan perlawanan kepada gubernur ini dan diikuti oleh beberapa orang ulama, ya mungkin bahasanya pemberontakan, untuk menurunkan Al-Hajjaj bin Yusuf ini. Dan semua mereka akhirnya bisa ditumpas oleh Hajjaj bin Yusuf. Kemudian di antaranya adalah ulama tabi'in yang terkenal Sa'id bin Jubair. Yang para ulama mengatakan sesungguhnya Sa'id dibunuh oleh
Hajjaj bin Yusuf, sedangkan semua ulama di dunia saat itu membutuhkan ilmu Sa'id bin Jubair. Ya, beliau setelah pergerakan itu bisa dikalahkan oleh Hajjaj, maka beliau pun menyendiri atau mengasingkan diri pada satu tempat, kemudian diketahui oleh Hajjaj bin Yusuf, maka beliau ditangkap. Kemudian tatkala ditangkap, Hajjaj bin Yusuf melakukan hukuman mati kepadanya. Kemudian sebelum Hajjaj membunuhnya, Sa'id berdoa kepada Allah. Sa'id bin Jubair berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau berikan kepadanya kuasa untuk membunuh siapapun setelahku." Ini doa Sa'id bin Jubair. Maka setelah dia membunuh Sa'id bin Jubair, dia langsung sakit. Sakit yang aneh, sakit yang sangat aneh. Setiap malam dia berteriak-teriak kesakitan, kemudian dia mengatakan, "Apa yang akan aku lakukan di hadapan Allah tatkala nanti aku bertemu dengan Sa'id bin Jubair?" Ya, dia terkena doa Sa'id bin Jubair. Ya, sampai akhirnya dia pun mati. Maka para ulama rahimahumullah taala mengatakan ini Hajjaj bin Yusuf. Jadi orang yang memang sangat kejam, sangat jahat. Sehingga para tabi'in kala itu, sebagaimana diceritakan oleh Zubair bin Adi, mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan Anas bin Malik ini juga di antara sahabat yang diperlakukan tidak baik oleh Hajjaj bin Yusuf. Begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya. Maka tatkala Az-Zubair bin Adi berkata kepada Anas bin Malik tentang bagaimana kejahatan Al-Hajjaj bin Yusuf ini, faqala, maka nasihat dari Anas bin Malik kepada para sahabat, kepada para tabi'in, isbiru, bersabarlah kalian atas kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minkum hatta talqaw rabbakum. Karena sesungguhnya tidak ada satu zaman kecuali yang setelah zaman itu lebih buruk dari zaman sebelumnya sampai kalian bertemu dengan Tuhanmu. Aku telah mendengar ini dari Nabi kalian. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Fitan. Dalam Kitabul Fitan, di mana menunjukkan bahwa zaman yang telah berlalu atau zaman yang akan datang itu akan jauh lebih buruk daripada zaman yang sekarang. Zaman yang sekarang ini jauh lebih buruk daripada zaman yang telah berlalu. Begitu seterusnya sampai hari kiamat. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Karenanya hadis ini menggambarkan kepada kita tatkala disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, babul mubadarah ilal khairat, bab bersegera melakukan kebaikan. Hadis ini erat kaitannya dengan hadis sebelumnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil amali fitanan ka qita'il lailil mudhlim." Bersegeralah kamu melakukan kebaikan sebelum datang fitnah yang datangnya bagaikan potongan malam yang sangat gelap. Artinya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ibadah, dalam melakukan perintah Allah tabaraka wa taala, demi Allah lebih mudah kita melakukan saat ini daripada saat yang akan datang. Ya, ini kita rasakan. Ya, ini kita rasakan bahwa sesungguhnya amal-amal ibadah yang kita lakukan 20 tahun yang lalu itu lebih mudah daripada amal ibadah yang kita lakukan saat ini. Dan ketahuilah, ibadah yang kita lakukan hari ini jauh lebih mudah daripada ibadah yang akan kita lakukan 20 tahun ke depan. Karena zaman setiap waktu akan terus mengarah kepada lebih buruk dari sebelumnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberi catatan terkait dengan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya keburukan di sini tidaklah secara total di atas muka bumi. Ini yang pertama kita pahami. Artinya kadangkala ada satu daerah tahun yang lalu buruk, kemudian tahun ini keburukannya agak ringan. Tapi pembicaraan Nabi ini, sabda Nabi ini berbicara secara umum di atas muka bumi. Artinya presentasi kebaikan di
tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun yang akan datang, maka lebih banyak tahun ini. Ini hadis yang mengerikan sebenarnya. Yang kadangkala kalau kita merenung dan merenung, bisa-bisa putus asa. Takut kita melihat zaman setelahnya. Kemudian beliau menjelaskan, ya, bahwa pangkal dari keburukan ini sebenarnya adalah terbukanya dunia. Ini pangkal keburukan, kata beliau, rafahiyah. Tatkala dunia dibukakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia dari segala bidangnya, dari segala pintunya, maka tentunya keburukan itu jauh lebih banyak, lebih besar, lebih berbahaya dari sebelumnya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jangan kita menyangka bahwa tatkala dunia dibukakan, ini tanda kebaikan. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tatkala para sahabat mendengar informasi malam itu ada kiriman harta dari Bahrain yang dikirim oleh utusan Nabi dari sana, yakni at-tibr, emas yang masih bercampur dengan batunya atau tanahnya. Dan biasanya kalau emas ini atau harta ini datang paginya setelah subuh, pasti Nabi akan membaginya kepada kaum muslimin. Maka pagi hari orang-orang Ansar di salat subuh mereka datang segera, kemudian mengisi saf-saf terdekat dengan Rasulullah SAW. Setelah selesai salat, Nabi mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Nabi kemudian menghadap ke para sahabat. Mulai para sahabat-sahabat menampakkan wajah-wajah mereka agar kelihatan oleh siapa? Rasulullah. Karena harta tadi malam dikirim oleh Abu Ubaidah dari Bahrain. Maka Nabi pun tersenyum melihat gelagat para sahabat. Berarti berharap semuanya kan gitu. Maka Nabi mengatakan, sepertinya kalian sudah mendengar ya informasi harta yang dikirimkan oleh Abu Ubaidah tadi malam. Benar ya Rasulullah, kata para sahabat. Jujur mereka, kalau kita malu-malu kucing. Enggak juga kan gitu. Berharap kalian? Enggak juga. Tapi lisannya, hatinya berharap. Tapi para sahabat jujur. Iya, kami mendengar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, berbahagialah kalian dengan apa yang akan membahagiakan kalian nanti. Artinya, benar-benar saya akan bagi itu kepada kalian semua. Tapi Nabi bersabda, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah sebenarnya, bukan kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian. Karena kondisi saat itu memang ekonominya lagi anjlok, lagi jatuh. Banyak para sahabat itu yang tidak punya apa-apa. Miskin. Kondisinya memang sangat memprihatinkan. Kondisi mereka saat itu. Sampai-sampai sebelum penaklukan Khaybar, Nabi SAW itu istrinya tidak masak saja. Makan kurma, minum. Makan kurma, minum. Maka kondisi sangat memprihatinkan. Tapi Nabi bersabda saat itu, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Akan tapi yang aku takutkan dari kalian adalah dibukakan untuk kalian dunia. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana dunia dibukakan oleh Allah untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba mengejar dunia yang dibukakan kepada kalian. Sebagaimana mereka dahulu berlomba-lomba mengejar dunia yang dibukakan kepada mereka. Wa tuhlikakum kama ahlakathum. Maka dunia akan membinasakan kalian. Sebagaimana dahulu dunia juga membinasakan mereka. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tatkala kita berbicara tentang angka kriminal misalnya, di tahun 80-an dengan tahun sekarang angka kriminal bagaimana? Jauh. Dahulu orang kalau mau naik haji, itu susahnya luar biasa. Sekarang orang mau naik haji, itu mudah. Jual sebidang tanah, berangkat. Dulu jual mungkin 1 hektar belum tentu bisa berangkat. Ini sekarang dunia luar biasa, cari uang mudah ya kan? Walaupun sebagian orang mengatakan, siapa bilang Ustaz cari uang mudah? Ya. Artinya coba lihat kehidupan manusia. Masalahnya adalah orang-orang tua kita dahulu, mereka hidup sederhana masalahnya. Mereka hidup apa? Sederhana apa adanya, biasa. Sekarang semuanya subhanallah.
Dibukakan oleh Allah. Dari segala pintu dunia dibukakan oleh Allah. Sehingga apa yang terjadi? Dunia ini yang membinasakan kita. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita dapati semua orang saat ini mengejar dunia. Bagaimana caranya ia mendapatkan dunia? Dengan cara apapun, sekalipun melanggar aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tujuan utama manusia di zaman ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah, adalah bagaimana caranya memiliki dunia sebanyak-banyaknya. Punya harta sebanyak-banyaknya, punya aset sebanyak-banyaknya. Karena seakan-akan ia merasa bahwa ia akan hidup kekal di atas muka bumi. Tidak, demi Allah. Maka ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, di antara titik hancurnya atau rusaknya manusia, di mana tahun yang akan datang itu jauh lebih buruk daripada tahun yang saat ini diantaranya gambaran, kata Syekh Ibnu Utsaimin, adalah dibukakan dunia oleh Allah kepada manusia. Sehingga beliau mengatakan, la tajidu ahadan illa wa yaqulu ma qasruna ma sayyaratuna ma farshuna atau firashuna ma akluna. Sehingga orang sekarang berpikir rumah kita bagaimana, kendaraan kita, perabot rumah tangga kita, makan kita, itu yang dipikirkan orang selama 24 jam. Orang tidak berpikir bagaimana ibadah kita, bagaimana akhirat kita, bagaimana kita nanti selamat atau tidak, apa yang mesti kita lakukan dalam agama Allah. Semua kita berpikir semuanya dunia. Sudah punya rumah belum? Sudah punya kendaraan belum? Sudah punya gaji belum? Sudah punya tabungan belum? Sudah punya kebun belum? Sudah punya jaminan untuk kebutuhan hidup belum? Itu yang difikirkan oleh semua manusia. Manusia tidak berpikir bagaimana berkaitan dengan kehidupan apa? Akhirat. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini yang kemudian dijelaskan oleh para ulama sebagai rahasia dari apa yang disabdakan oleh Nabi. Tidak ada satu zaman yang dilalui oleh manusia kecuali zaman yang akan datang itu jauh lebih buruk daripada zaman yang telah berlalu sampai kalian bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah pesan Anas bin Malik kepada para tabi'in untuk bersabar dari kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Mereka mengadukan tentang zalimnya, tentang buruk dan jahatnya Hajjaj bin Yusuf kepada kaum muslimin. Jangankan kepada kaum muslimin awam, kaum muslimin yang masuk dalam barisan terdepan, para ulama, para sahabat itu saja disakiti oleh dia, apalagi yang lainnya. Mengakhirkan waktu salat. Mengakhirkan waktu salat. Tidak mengerjakan salat zuhur kecuali setelah masuk salat asar. Tidak mengerjakan salat asar kecuali masuk salat maghrib ini. Siapa yang berani melakukan salat sebelum dia salat, penggal lehernya. Ini luar biasa ini Hajjaj bin Yusuf. Sehingga mengakibatkan beberapa orang sahabat salat di waktunya pakai isyarat. Pakai isyarat demi untuk menyelamatkan apanya? Jiwanya, sehingga tidak dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, coba bayangkan, ada penguasa yang seperti ini gambarannya. Salat zuhurnya masuk waktu asar baru salat zuhur dia. Kemudian masuk salat maghrib baru salat asar. Sejahat-jahatnya pemerintah kita enggak melakukan ini. Paling pun mungkin lebih parah kadang-kala tidak salat kadang-kala. Tapi subhanallah, tatkala pemerintah bersama dengan orang dan sebagainya, biasanya salatnya tepat waktu. Tapi Hajjaj tidak seperti itu. Namun tatkala mereka mengadukan tentang kejahatan Hajjaj bin Yusuf ini, pesan Anas bin Malik apa? Isbiru, sabar. Anas tidak mengatakan, udahlah, angkat senjata, kita perangi dia. Tidak. Karena demi Allah, keburukan dalam pemberontakan kepada pemerintah, sekalipun dia jahat, sekalipun dia buruk,
keburukan yang akan ditimbulkan jauh lebih besar daripada keburukan yang dilakukan olehnya. Karena kalau seandainya kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah, kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah ini hanya terbatas. Tapi kalau sudah dilakukan perlawanan pemberontakan, maka semuanya akan merasakan dampaknya. Ya, karenanya beliau berpesan isbiru. Ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tatkala Imam Hasan Al-Basri diadukan juga tentang hajat, maka dia mengatakan Allah tabaraka wa taala bisa saja mengeluarkan hajat-hajat yang lainnya daripada satu hajat ini. Sekarang masih alhamdulillah satu hajat yang memimpin kalian. Lalu bagaimana kalau 1000 hajat dikeluarkan oleh Allah? Ini semua akibat daripada kejahatan kita. Maksiat yang kita lakukan, ibadah yang tidak kita kerjakan dengan baik, ini akhirnya memunculkan penguasa-penguasa yang zalim. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 129 yang menggambarkan bahwa pemerintah itu adalah cermin dari masyarakat. Bagaimana masyarakat, begitulah gambaran pemerintahnya. Jadi kalau masyarakatnya saleh, masyarakatnya baik, maka pemerintahnya juga akan baik. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 129, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Coba perhatikan ayat ini. Allah tabaraka wa taala berfirman bahwa orang yang zalim akan dipimpin oleh orang yang seperti mereka. Ya. Karenanya Abdul Malik bin Marwan ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang menunjuk Hajjaj sebagai gubernurnya, dia menunjuknya karena orang ini adalah orang yang punya mental, orang yang berani, orang yang bisa mempertahankan kekuasaan yang dikuasai oleh Bani Umayyah. Dia punya mental, maka dia tunjuk. Maka orang-orang pun kemudian memprotes Abdul Malik bin Marwan. Maka Abdul Malik bin Marwan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat kaum muslimin saat itu. Setelah mereka berkumpul, maka Abdul Malik berkata kepada mereka, "Apakah kalian ingin aku menjadi seperti Abu Bakar dan Umar dalam memimpin kalian?" Mereka mengatakan, "Ya, itu yang kami inginkan." Maka Abdul Malik bin Marwan mengatakan, "Kalau demikian, jadilah kalian masyarakatnya Abu Bakar dan Umar tatkala mereka memimpin." Jadi kalau seandainya masyarakat itu seperti masyarakat Abu Bakar dan Umar dahulu, maka yang akan dimunculkan oleh Allah sebagai pemimpin mereka adalah seperti Abu Bakar dan Umar. Ini kita masyarakatnya semua seperti Abu Lahab, Abu Jahal kan? Kemudian kita berharap pemimpin kita seperti Abu Bakar dan Umar. Lah, demi Allah tidak mungkin. Karenanya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan sesungguhnya pemimpin zalim itu adalah hukuman dari Allah. Dan hukuman Allah itu tidak akan diangkat kecuali dengan taubat dari kita. Bukan dengan pedang, bukan dengan berontak. Kalau dengan berontak, keburukan yang akan terjadi. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Maka perbaiki diri kita masing-masing, perbaiki amal kita masing-masing, perhatikan keluarga kita, perhatikan kerabat kita, maka insya Allah dengan baiknya seluruh kaum muslimin, baiknya masyarakat, maka yang akan muncul adalah pemimpin yang baik. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dan kalau Allah uji kita dengan pemimpin yang tidak baik, maka langkah yang mesti kita lakukan sebagaimana pesan Anas bin Malik adalah bersabar, ya, bersabar, terus bersabar dan berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.